80 kHz. Selamat pagi juga kami sapa Anda untuk yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, senang sekali kembali pagi hari ini kami akan menghadirkan dialog interaktif ya, Hai Balik Ken, dan kami juga sudah bersama narasumber yang akan kita ajak berbincang dalam dialog kali ini. Kita akan langsung saja sapa, beliau adalah Kapolsek Sawan ya, AKP Ketut Budayana SH. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Swastiastu Bu, selamat pagi, salam sehat rahayu. Nggih, rahayu. Kita bersama kembali di RRI Pro 1 Singaraja. RRI Singaraja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir, dan pendengar, kali ini kita akan membahas topik peran Polsek Sawan dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas seperti apa ya, dan nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Silakan nanti yang ingin bertanya, mau sharing dengan Bapak Kapolsek, silakan di 0362246444 ataupun melalui WhatsApp Call Pro 1 ya di 08113999790. Baik, langsung saja kita ke Pak Ketut ya, terkait dengan kondisi ini di wilayah hukum Polsek Sawan saat ini seperti apa Pak? Terima kasih Bu. Jadi saya sampaikan dahuluan lebih lanjut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu rahayu. Jadi yang terhormat Bapak Kapolres Buleleng beserta jajaran, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Sawan yang berbahagia pada hari ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selaku umat beragama terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Didi Sang Yang Duhasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin untuk bisa bertemu, bersua dalam acara interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seiring dengan perkembangan pembangunan situasi Kamtibmas, kepolisian sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi intensif dengan masyarakat didasari kemitraan dan kesetaraan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tanpa adanya strategi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sektor Sawan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi dalam hal ini memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi awal kami jelaskan bahwa luas wilayah kami di Polsek Sawan masih tetap yaitu 8.994 km persegi. Jadi dengan terdiri dari 14 desa, 66 banjar, dan 18 desa adat. Kemudian jumlah penduduk sebanyak 86.386 jiwa. Sehingga dalam pelaksanaan tugas kami selaku kepolisian Polsek Sawan pada umumnya bahwa personil kami yang jumlahnya hanya 52 personil, jadi perbandingannya satu Polri mengawasi atau mengawaki masyarakat sebanyak 1.570 jiwa. Kemudian dengan perbandingan luas bahwa satu Polri memegang peran dalam wilayah itu sebanyak 163,5 km persegi. Jadi perbandingannya Bu cukup jauh, sehingga dalam hal ini kami selaku Kapolsek tetap melaksanakan komunikasi terhadap perbekal melalui Porkom Pincam, kemudian sinergitas dengan TNI Polri maupun Porkom Pincam yang ada di Kecamatan Sawan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian data-data yang bisa kami laporkan atau sampaikan kepada masyarakat atau pendengar RRI dimanapun berada bahwa untuk saat ini jadi data laka lantas sangat meningkat. Itu disebabkan oleh faktor-faktor jalan maupun faktor pengendara, karena kebanyakan laka-laka itu disebabkan oleh
kurangnya berhati-hati dan juga disebabkan oleh anak-anak yang masih di bawah umur, Bu. Nah, itu yang menyebabkan sehingga terjadi peningkatan. Jadi pada bulan September aja, yaitu korban meninggal dunia ada 2, pejalan kaki yang ditabrak oleh anak sekolah. Kemudian jadi korban luka ringan itu bulan September sebanyak 15. Ya, ada jumlah laka yang terjadi bulan September aja udah meningkat. Untuk bulan Oktober kami belum rekap semuanya karena ini kan belum sampai pertengahan bulan, jadi gitu. Dan untuk data kriminal, jadi kriminal yang mendominasi, jadi untuk yang terjadi sering itu ya penganiayaan, kemudian ada juga penggelapan, ada pencurian. Jadi dari kasus-kasus itu ada yang sudah ditindaklanjuti sampai P21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian juga ada yang di RJ, Restoratif Justice, yaitu antara kesepakatan korban dengan pelaku. Dan sekarang masih ada juga 1 kasus masih sidik. Jadi mudah-mudahan bisa cepat nanti dilimpahkan ke tingkat kejaksaan, Bu, sehingga perkara-perkara yang ditangani cepat selesai gitu. Jadi kegiatan dalam rangka menjaga Harkamtimas Polsek Sawan masih tetap melaksanakan patroli, yaitu ada patroli barcode, itu patroli barcode yang tiap hari berarti dilaksanakan. Kemudian kita melihat menilai situasi Kamtimas. Jadi patroli itu tidak monoton dilaksanakan ke tempat itu, namun bisa dipindah-pindahkan, Bu, barcode-nya sehingga pelaksanaan patroli tetap berjalan. Yang intinya bahwa untuk wilayah Polsek Sawan itu ada 7 titik barcode yang kami udah sebar, yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi Kamtimas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sawan. Kemudian juga pada saat pagi, siang maupun melihat situasi dan kondisi arus lalin yang cukup ramai, jadi kami juga melaksanakan suatu pengaturan lalu lintas baik di jam rawan pagi, menempati pos-pos yang ada di jalur utama dari wilayah Desa Kerobokan sampai dengan wilayah Desa Bungkulan. Itu rutin. Itu jadwalnya yang padat ya, Pak ya? Ya, rutin sudah dilakukan. Kemudian pada saat siang juga jam rawan pulang anak-anak sekolah, kami juga melakukan strong point di tempat-tempat rawan. Kemudian kalau malam ya patroli rutin, berarti blue light, patroli yang menyalakan lampu yang menandakan bahwa polisi ada hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian upaya-upaya, Bu, itu yang sudah kami lakukan. Namun kami juga berharap kerjasama dengan instansi maupun warga masyarakat bahwa untuk menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Sawan khususnya dan wilayah Kabupaten Buleleng khususnya. Jadi kami ada memberikan 5 perhatian yang perlu diwaspadai. Yang pertama, waspada terhadap pencurian. Jadi kita jadilah polisi pada diri kita masing-masing, dalam artian mengingat perbandingan Polri dengan warga masyarakat sangat jauh perbedaannya, Bu. Yang mestinya dianggap sesuai ya 1:500, tapi ini 1:1000 sekian, Bu, berarti melebihi. Itulah. Namun dengan kekuatan personil yang ada, kami tetap menggunakan personil itu menggunakan secara maksimal, sehingga pelaksanaan tugas tetap berjalan. Jadi yang pertama saya bilang waspada terhadap pencurian dalam artian dari kita masing-masing, warga masyarakat masing-masing untuk selalu waspada. Misalnya berpergian meninggalkan rumah, ya tetap selalu diantisipasi, pintu apa sudah terkunci, kemudian mungkin kompor juga udah mati, itu keamanan dalam diri sendiri. Kemudian cuk-cuk listrik yang bisa mengakibatkan konsleting apakah sudah dicabut. Nah, itu pada awalnya bahwa kita mulai dari diri sendiri, Bu. Jadi barulah kita menyebar ke orang lain. Kemudian terhadap kendaraan mungkin, jadi kemanapun berpergian dan kemanapun ditinggalkan kendaraan itu harus tetap juga waspada. Jadi kunci diperhatikan.
apalagi kan udah ada kunci stang. Jadi untuk kewaspadaan warga masyarakat, karena mengingatkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada penipuan-penipuan yang marak, mungkin penipuan online. Jadi banyak warga yang belanja secara online, mungkin barang yang dibeli kemungkinan bukan tidak sesuai, jadi kemungkinan masih nyangkut. Kan banyak yang mengatakan bahwa barang itu nyangkut di imigran. Jadi imigran, kemudian dari sana nanti dia akan ada yang menghubungi, menelpon bahwa barang itu barang yang berbahaya atau apa, nanti bisa dilaporkan ke polisi, sehingga pada intinya si penelpon atau yang melakukan penipuan itu akan mengatakan bahwa dia harus mengirim uang secara mentransfer sehingga barang itu baru bisa dibebaskan. Itu harus tetap diwaspadai juga. Kemudian narkoba, Bu. Narkoba yang harus kita sama-sama bekerja sama untuk memberantas hal tersebut dengan cara melaporkan. Jadi karena kami sudah ada Babin sebanyak 14 orang, bisa melaporkan kepada Babin, kemudian Babin akan menginformasikan kepada kami selaku Kapolsek ataupun Kanit Reskrim, sehingga kedepannya tiap minggu, karena ini perintah pimpinan, tiap minggu harus mendapatkan. Jadi mau pengedar mau pengguna, apabila dia menggunakan narkoba kemudian hasilnya positif, berarti tidak lanjuti, dikembangkan. Kalau misalnya ada BB, berarti itu akan diserahkan ke Narkoba Polres. Jadi itu karena itu sudah rutin, itu perintah dari Pak Kapolres kepada seluruh Kapolsek yang ada di jajaran Buleleng. Jadi kita tiap minggu rutin itu, Bu, berperang menghadap mencari pelaku maupun pengedar narkoba. Kemudian yang terakhir mungkin judi online, Bu, yang marak. Yang sekarang marak Judi online. Marilah kita jangan melaksanakan atau melakukan judi online. Yang udah tahu judi itu yang dilawan siapa tidak tahu kita, kemana kita harus mengirim uang. Jika kita kalah ataupun jika kita menang akan ditransfer kemana uangnya. Yang intinya terakhir akan merepotkan kehidupan kita, karena kita udah terpancing dengan itu, jadinya kayak kecanduan. Mungkin betul. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk masalah lalu lintas, Bu, jadi lalu lintas, upaya-upaya kami sudah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan dini. Jadi upaya pertama pengaturan arus lalu lintas, kemudian penempatan personil di tempat-tempat rawan, dan juga melakukan 21 dalam artian peneguran di depan-depan polsek yang rutin itu dilakukan baik pada pagi hari setelah apel pagi dan juga malam hari, Bu, setelah serah terima penjagaan itu tetap dilakukan. Kemudian imbauan-imbauan dilaksanakan ke sekolah juga sudah dilaksanakan, yaitu Police Go to School. Jadi secara berjenjang, baik dari Babin maupun dari unit lantas, dan bahkan kami juga ikut terjun ke sana. Jadi untuk memberikan himbauan semestinya bahwa anak-anak sekolah SMP itu kan tidak boleh sebenarnya bawa kendaraan, tapi dengan situasi dan kondisi ya mungkin bisa dilihat ya, banyak anak-anak SMP yang bawa sepeda motor. Jadi mungkin harapan kami, marilah kita orang tua, bapak, ibu ya memperhatikan anaknya, karena anak-anak itu merupakan nanti yang akan melanjutkan masa depannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang kemarin ada yang nabrak dan pejalan kaki yang meninggal. Nah, itu kan risiko namanya, Bu. Betul. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama mencegah, memberitahukan, sehingga anak-anak bisa membawa sepeda motor dengan hati-hati, dan toh kalau memang ada kesempatan orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Tapi yang kami alami di lapangan, mungkin ya warga masyarakat luas sudah mengetahui, kalau kita terlalu kaku dengan aturan, Bu, kan semestinya tidak boleh bawa kendaraan. Tapi karena untuk kepentingan sekolah, ya kita hanya bisa tutup mata, dalam artian
pelanggaran dikurangi ya. Kalau memang harus menggunakan helm, gunakan helm. Kemudian kendaraan tidak boleh menggunakan knalpot prong ya, jangan digunakan. Jadi jadi pelanggaran itu tidak terlalu kelihatan kasat mata. Jadi itu harapan kami ke depannya, mungkin dengan apa yang kami sudah lakukan, tadi dukungan juga dari warga masyarakat sekitar, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ini ya juga menyampaikan kepada anaknya, mungkin itu. Ya, mungkin itu Bu dari kami. Ya, mungkin ada nanti yang ingin bertanya begitu ya, sharing ya Pak ya. Sharing ya, mari kami tetap terbuka ya Pak. Baik, jadi untuk Anda mungkin yang mau sharing bertanya nih di wilayah hukum Polsek ya, barangkali pernah menemukan kejadian apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Kapolsek, silakan, nanti kita akan terima ya, termasuk masukan juga ya Pak ya. Baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek bahwa peran masyarakat ya di unit terkecilnya keluarga sendiri dulu itu diperhatikan ya, jangan sampai itu yang menimbulkan atau membuat ada kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal oleh orang lain begitu Pak ya, seperti mengunci rumah ketika akan ditinggalkan, termasuk motor juga harus dikunci begitu. Nah, barangkali bagaimana Pak, selain itu program apa lagi antara Polsek Sawan dan masyarakat yang dilakukan untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di sana, bagaimana? Baik Pak, ditahan dulu, mungkin ada yang ingin ikut ya Pak ya, kita sapa dulu dari masyarakat ya Pak ya. Silakan. Baik, 24644, halo, selamat pagi. Om Swastiastu, Matrus. Om Swastiastu, dengan Bapak Sireniki. Om Swastiastu, Pak Kapolsek Sawan. Swastiastu, Rahayu Pak. Matrus. Ketut Maliastu Bandalam. Oke Pak Maliastu, silakan Pak. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek itu sudah luar biasa, karena sudah pasti yang namanya polisi itu melakukan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan SOP-nya. Namun dia hanya Mbak catat ini ya, jangan salah, sampai saya yakini yang dari Kapolsek Mana itu yang saya berikan itu lalu salah tuh. Maka itu saya minta Mbak mencatat. Jadi polisi diri sendiri. Nah, yang istilahkan akronim ini sering yang dibarkan Bapak Kapolsek. Kalau sudah polisi, sudah benar-benar polisi, yakin kok tugas-tugas dan pengamanan akan berjalan dengan baik. Tidak diragukan, masyarakat akan cinta pada polisi. B-nya adalah profesional. Jadi tugas polisi mesti profesional, propes. Kemudian O-nya boleh dikatakan O-nya itu adalah oke, tidak ada polisi yang neko-neko. Kemudian L-nya adalah lentur, fleksibel. I-nya adalah intim. Batres intim lah, jangan lagi ingus dikatakan waktu ini. Intim. Intim itu berarti akrab. Polisi atau polisi pada umumnya mesti akrab dengan masyarakatnya, supaya dicintai masyarakat. Kemudian S-nya itu simpati. Tampilan seorang polisi mesti simpati dari segi tampilannya, sehingga menimbulkan daya tarik. I-nya yang terakhir itu integritas, jujur. Asal polisi sudah dilaksanakan, maka Pak Kapolsek sudah pasti dicintai masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena dia adalah orang Bandalam dan sering lewat ke Singaraja, bahkan mungkin 2 hari sekali. Memang pagi-pagi itu memang agak crowded lah lalu lintas dari kantor Kapolsek di pasarnya, memang yang aku jujur kalau pasar udah ramai pasti. Dan juga memang sudah ada di tugas. Yang penting sudah bersinergi Bapak dengan semuanya, atau dengan yang sering istilahkan pecalang itu sendiri. Nah, yang yakin kok
tugas-tugas polisi juga sesuai dengan polisinya atau disebut polisi. Nah itu yang tiang sampaikan, sempurna Pak Kapolsek karena tiang peduli karena saya sering lewat tanggung jawab. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf Mbak Tris. Ya. Rahayu Suksema, Om Santi Suksema Pak Maliarse atas masukannya begitu ya, yang sudah disampaikan. Baik, lanjut nggih, ada Pak Sudarsana. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tris. Nggih, deres Bapak Sudarsana. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kapolsek. Selamat pagi Bapak. Rahayu. Sawan ya. Nggih, Swastiastu. Rahayu. Terima kasih Bapak telah hadir di RRI Singaraja. Tadi kami telah banyak mendengarkan perbincangan Bapak dengan Mbak Tris, yaitu terkait dengan peran Polsek Sawan dengan masyarakat. Ini bagus sekali, di mana juga tadi Pak Maliarse sudah banyak menyampaikan saran-saran dan masukan. Itu sangat luar biasa sekali. Kami sangat sependapat apa yang telah dilakukan itu. Dan di mana Bapak tadi telah menyampaikan masih banyak masalah-masalah yang jadi PR di Polsek Sawan. Yang pertama terkait dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas, narkoba, judi online dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi PR Bapak. Selanjutnya agar dapat mengurangi dan menuntaskan penyakit-penyakit masyarakat ini. Dan juga saran dan harapan kami agar Polsek Sawan dapat berkolaborasi dengan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, kami yakin tugas-tugas Polri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kami di Desa Bakti Srage ada Babin, di mana peran Babin sangat bagus sekali dan sangat komunikasi dan komunikatif kepada masyarakat, kerjasamanya dan perannya perlu ditingkatkan. Tanpa itu kami kira tidak akan berjalan dengan baik. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Yang pertama terkait dengan program-program kepolisian yang telah dilakukan, kami rasa sangat bagus sekali. Dapat menekan permasalahan-permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi. Itu terus dilanjutkan. Dan yang kedua terkait dengan narkoba, di mana peredaran narkoba sangat-sangat masif sekali. Ini perlu terus diberantas dan bekerja sama dengan masyarakat. Tanpa masyarakat, kami yakin tidak akan berjalan dengan baik. Kami sangat heran sekali, di mana peredaran narkoba tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Ini yang kami sangat kesalkan sekali. Tentunya mari kita bersama-sama terus bergerak dengan masyarakat agar bisa tuntas. Dan juga kami minta kepada Polsek Sawan, di mana kami lihat oknum tugas banyak yang melanggar terkait dengan narkoba. Tentunya ini yang sangat sulit mencegahnya. Itu saja kami sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan acara ini dapat menekan permasalahan-permasalahan hukum dan penyakit-penyakit masyarakat di Buleleng ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Kami sapa satu lagi penelpon 2464 silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, RRI Singaraja. Selamat pagi Bapak Siraniki. Pak Astawa durus Pak Astawa. Apa Polsek Sawan.
Om Swastiastu, selamat bekerja. Sedikit mantan ya. Swastiastu Pak Astawa, salam rahayu, sehat selalu. Ya, sehat. Mungkin Pak Kapolsek sudah sering datang ke Bungkulan, terutama anak buahnya mengatur lalu lintas yang ada di muka pasar Bungkulan, di muka pasar kantor terbuka, yang sulung tinggi, yang merasakan setiap lewat yang di sana pasti risik sekali karena gotnya yang di sebelah belakang atau di muka kantor bukan desa itu jebol itu sudah dikasih memang kaki tangan itu lama sekali belum ada perbaikan. Nah sekarang lalu lintas di sana masuk keluar sangat cepat sekali. Mudah-mudahan Bapak Kapolsek bisa berkoordinasi atau menyampaikan kepada dinas terkait siapa sih yang bertanggung jawab dalam hal ini. Karena lihat sudah lama hampir bulan-bulanan itu terjadi. Sekian, terima kasih Pak Baik. Yes, Ya, semua terima nanti kami kasih. sampaikan. Om Santi, Om Santi, Om. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah bergabung Bapak. Mungkin kita tanggapi dulu 3 penelpon ya Pak ya. Dari Pak Maliarse, kemudian ada Pak Sudarsana dan juga Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi masukan-masukan kami terima dari 3 penelpon, yaitu yang pertama Pak Maliarse, Pondalem. Jadi tugas-tugas polisi harus dilaksanakan sesuai dengan SOP atau peraturan yang berlaku. Jadi di sini Pak Maliarse sampai menjelaskan, jadi polisi itu singkatannya apa? P, profesional. Jadi seorang polisi harus profesional dalam melaksanakan tugas. Jadi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pelaksanaannya juga profesional dalam artian bisa melaksanakan tugas. Kemudian bisa melayani masyarakat dengan senyum, salam dan sapa. Kemudian juga dilanjutkan masalah polisi, P artinya profesional, kemudian O-nya OK. Jadi OK itu artinya setiap pelaksanaan tugas berarti polisi itu harus siap melaksanakan, Bu. Siap melaksanakan OK apapun tugas itu, asal tugas-tugas yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku kan itu. Nah, jadi mungkin misalnya ada penelpon masyarakat, Pak di sini ada kejadian ya, berarti kita kita harus siap mendatangi lokasi itu kan itu. Nah, jadi secara profesional kita datang sana melaksanakan dengan polisi. Kemudian L itu dibilang lentur, fleksibel. Jadi dalam pengertian lentur itu kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, jadi mungkin menghadapi masyarakat yang agak kaku, berarti kita tidak boleh emosi kan itu. Kemudian ada masyarakat yang agak santai bicaranya, kita juga harus santai. Jadi itulah lentur itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi itu artinya. Kemudian I-nya lagi intim. Intim itu akrab. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih Pak masukannya intim dan akrab. Dalam artian di wilayah hukum Polsek Sawan kami mempunyai 14 babin, Bu. Jadi babin itu sudah sebagian besar itu, jadi dalam artian sudah menyatu dengan warga masyarakat yang ada di wilayah binaannya. Karena babin itu sudah melekat di sana. Nah, setiap hari dia wajib ke desa, kemudian sambang, DDS ke warga-warga dan juga selalu melaksanakan kegiatan, baik itu pengamanan, pengaturan. Dalam artian pengamanan mungkin warga masyarakat ada yang melaksanakan kegiatan upacara baik piodalan di Pura, di Merajan, dan bahkan upacara pengabenan juga tetap diatensi oleh babin kami karena sudah berkolaborasi dengan baik Datu Pecalang maupun Linmas yang ada di desa, itu artinya kan intim. Kemudian simpati. Jadi simpati seorang anggota Polri itu dalam artian ya segi dari penampilan mungkin kan, jadi tidak boleh dalam artian kemomos lah,
Jadi kita sudah diberikan atribut, pakaian sudah diberikan, ya kita gunakan. Jadi untuk penampilan kita agar selalu kelihatan rapi gitu kan. Diberikan contoh kepada warga masyarakat bahwa seorang polisi itu penampilannya simpati, menarik orang lain, sehingga warga masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan komunikasi. Kemudian yang terakhir itu integritas aja kan. Jadi seorang polisi itu harus berintegritas yang tinggi, dalam artian kemanapun kita berjalan melaksanakan tugas, kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik itu mungkin ke perkantoran, kemudian ke warga masyarakat, karena warga masyarakat kami kan sebagian besar ada petani, pekebun, ya. Kita tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi saya ucapkan terima kasih masukannya dari Pak Maliase. Kami akan selalu memperbaiki diri sehingga kedepannya harapan masyarakat terhadap polisi lebih cenderung bangkit kembali. Jadi bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini kan itu. Kemudian dari Pak Sudarsana saya ucapkan terima kasih juga masukannya. Semoga ke depan kami bisa berbenah diri, kemudian bisa melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Karena dilihat dari saran-saran ini bahwa seorang anggota polisi harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan, dan bisa melaksanakan pelayanan secara humanis terhadap masyarakat, sehingga dalam melaksanakan pelayanan itu tidak terjadi banyak komplain itu maksudnya. Kemudian di sana kan juga ditekankan masalah narkoba. Kenapa narkoba ini tidak habis-habis? Ya kita juga berpikir, kenapa narkoba ini juga tidak habis-habis? Segitu banyak yang ditangkap, kemudian diproses, bahkan sudah juga sampai putusan, ya kenapa kok tidak habis-habis? Nah, inilah perlu kolaborasi antara masyarakat dengan Polri untuk memberikan informasi lebih lanjut masalah-masalah tentang pengguna narkoba, karena menurut saya barangnya kecil, mudah dibawa, menarik dia. Jadi kan banyak yang senang, karena banyak yang senang menggunakan sehingga niat untuk melaporkan itu kurang menurut saya, Bu. Kan banyak yang senang, ngapain dilaporkan orang kita menggunakan itu. Jadi kan kita memerlukan kesadaran warga masyarakat. Jadi untuk menyampaikan bahwa karena orang yang senang menggunakan narkoba itu kan dia sebelumnya tidak tahu nanti pada akhirnya gimana akibat dari penyalahgunaan itu. Kalau memang sudah tahu akibatnya, berarti kemungkinan orang akan berpikir untuk menggunakan hal-hal itu. Makanya kami kan cenderung kalau diperbolehkan kan itu, kalau diperbolehkan, mungkin karena ini kan menyangkut hak asasi seseorang kan, kita juga tidak berani. Kita maksudnya mungkin dari rekan-rekan wartawan apa bisa mencari berita, komunikasi dengan orang yang sudah pernah menggunakan narkoba dan dia sadar apa sih yang dia dapatkan dari menggunakan narkoba itu. Kemudian setelah dia sadar penyakit-penyakit apa yang pernah dia derita, nah itulah kalau bisa itulah diunggah sehingga disampaikan bahwa sehingga masyarakat tuh tahu. Karena ada sih sebenarnya di Sangsit itu, Bu. Di Sangsit itu dia pernah mengkonsumsi itu, kemudian dia sudah sadar diri, dan bahkan sekarang dia sakit. Sakit itulah dia menyebabkan, saya baru merasakan bahwa perbuatan saya dulu menjalahgunakan narkoba, sehingga sekarang saya sudah merasakan sakit apa yang saya derita. Nah itu kalau bisa itulah yang disebarluaskan, diunggah, sehingga warga masyarakat itu akan menyadari, ternyata berat loh menggunakan narkoba itu, nanti setelah sekian lama sakitnya begini kan itu. Ya, itulah. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, namun dukungan dari warga masyarakat untuk melakukan pencegahan untuk
mengonsumsi narkoba, kita tetap mencari dukungan dari warga sehingga dalam pelaksanaan mungkin tugas ke depan, jadi kita selalu berkolaborasi untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba yang bisa mempengaruhi anak-anak kita ke depannya nanti. Kemudian ada lagi yang ketiga dari Pak Astau Bungkulan. Ya. Jadi itu mungkin gotnya yang di sebelah Puro Desa, Bu. Jadi sebelah Puro Desa yang masuk ke pasar. Jadi sudah berapa kali itu kami sudah koordinasi dengan Babin, dan bahkan Babin juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat. Ya, setiap di beton pasti akan jebol lagi. Kemungkinan itu harus koordinasi ke pihak PU mungkin agar beton itu dibongkar ulang, maksudnya kan dibongkar ulang lagi, apakah itu mungkin besinya yang udah tidak kuat atau bagaimana, kan kita tidak tahu rancangannya itu, karena tiap hari pasti dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang masuk keluar pasar itu. Namun di sana tetap sudah diberikan tanda oleh anggota kami yang tiap hari juga melakukan pengaturan di sana. Nah, jadi mungkin terima kasih masukannya. Nanti kan saya akan koordinasikan dengan pihak terkait, baik di desa maupun di kecamatan, agar bisa diperbaiki lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Berarti antisipasi sudah pernah dilakukan ya Pak ya, namun jebol lagi. Jebol lagi, karena kan pas di tikungan soalnya, Bu. Oke. Tikungan mau masuk ke pasar itu. Jadi perlu tindakan lebih lanjut mungkin lagi begitu ya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab begitu ya pertanyaan dari Anda pendengar, dan kita masih buka kesempatan. Kita masih punya waktu, silakan yang ingin kembali sharing sama Bapak Kapolsek ya, atau mungkin ada permasalahan yang ingin disampaikan begitu yang Anda temui, silakan, kita masih bisa berbincang. Nah Pak, kemudian wujud kolaborasi ya Pak ya antara Polsek Sawan dengan masyarakat gitu untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, apakah ada program khususnya dari Polsek Sawan Pak? Kalau dibilang program khusus ya bukan, Bu, tapi itu sudah biasa dilaksanakan, dalam artian kalau di tingkat desa ya Poskamling tetap sudah dijalankan Pak. Namun kenapa dalam Poskamling itu mungkin ada hambatan-hambatan kan? Kebutuhan seseorang itu kan tidak sama, Bu. Jadi dalam pelaksanaannya kalau tetap itu dilaksanakan Poskamling secara bergilir, jadi masyarakat itu kan dia memerlukan kebutuhan sehari-hari juga. Jadi makanya itu tetap juga dilaksanakan, namun tenggang waktunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi agak berjalan situasi dan kondisi yang ada, karena tahu kan masyarakat juga butuh makan, ini itu. Kalau misalnya kita paksa untuk melaksanakan kegiatan itu, berarti kita harus siap. Kita harus siap menanggulangi itu. Jadi dalam artian ya, kesadaran warga masyarakat untuk melakukan kegiatan itu sudah ditindaklanjuti oleh Babin kami, mungkin melalui WA Group kan itu. Sekarang kan udah makin canggih alat komunikasi ya, namanya WA Group. Apabila terjadi sesuatu hal ya kita cukup di WA Dutrat, akhirnya kan menyebar. Jadi masing-masing udah tahu apa yang harus dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kan itu. Kemudian untuk kolaborasi ya tetap dilaksanakan. Tadi kami sudah jelaskan bahwa kolaborasi yang dilaksanakan sepertinya dalam pengamanan, kegiatan-kegiatan upacara itu masih tetap intens dilaksanakan begitu ya. Jadi sangat bermanfaat Pak ya WA Group. Jadi cepat juga responnya ya Pak ya, dari masukan dari masyarakat juga cepat. Jadi memanfaatkan juga teknologi yang ada begitu ya. Nah, kemudian Pak, selain mungkin keterbatasan personil begitu ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan, tantangan terbesar mungkin di wilayah hukum Polsek Pak yang paling mungkin Bapak alami begitu, tantangannya apa lagi Pak untuk dalam menjaga Kamtibmas masyarakat ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk sementara sih, selama kami memimpin di wilayah hukum Polsek Sawan, tidak sih ada tantangan-tantangan yang maksudnya kasus-kasus yang menonjol itu tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada, karena warga masyarakat sudah mulai menyadari apa sih masalah keamanan, juga sudah mulai menyadari bahwa keamanan itu tidak merupakan tanggung jawab
dari pihak kepolisian saja, walaupun tanggung jawab kita bersama. Jadi gimana caranya untuk menimbulkan keamanan itu? Ya kita sama-sama melakukan kegiatan menjaga keamanan, sehingga dalam pelaksanaannya kehidupan sehari-hari kan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi warga itu tidak merasa was-was meninggalkan rumah, kemudian juga tidak merasa was-was dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, bekerja atau mungkin mau buruh dalam hal ini, Bu. Kemudian untuk ini Pak, apakah ada bentuk apresiasi gitu dari pihak kepolisian untuk masyarakat yang mungkin berperan aktif gitu dalam menjaga Kamtibmas? Ya, jadi itu dilakukan dengan seperti kepada pecalang kita berikan sarana kontak seperti lampu untuk pengaturan lalu lintas, kemudian ada lepri yang digunakan oleh pecalang untuk pengaturan itu. Jadi itu kita tidak memberikan aspirasi secara langsung kepada warga masyarakat, ini yang tapi kan kita sampaikan ke bermanfaatan barang yang kita berikan itu untuk kepentingan orang banyak. Oke, jadi bisa dimanfaatkan juga gitu ya Pak ya, diberikan sarana juga gitu ya untuk menjalankan tugas-tugasnya begitu ya Pak ya. Nah kemudian ada nggak sih Pak pendekatan mungkin atau inovasi terbaru yang Bapak lakukan gitu untuk bisa memberikan pelayanan publik yang mungkin lebih cepat lagi begitu, ini khususnya untuk pelayanan hukum ya Pak ya. Ya dalam artian gini Bu, kami seperti yang sudah bilang tadi bahwa kita punya grup WA Porkopincam. Bila terjadi sesuatu di wilayah desa yang mana lebih dahuluan mengetahui kejadian itu, kita akan menginformasikan lewat grup itu. Jadi grup itu akan menyampaikan misalnya, wah ada tanah longsor di wilayah Sekumpul, Pak. Kita udah calling perbekal Sekumpul, dalam artian lewat WA dia akan menyampaikan, oh benar Pak, di sini lokasinya gimana, ada korban jiwa enggak, ada ini ya. Berarti kita kan kolaborasi nanti bisa kita ke BPBD, kita lebih cepat menghubungi, kemudian kita sama-sama terjun ke sana. Jadi itu kerjasama yang kita laksanakan selama ini kan. Dan itu bekerja. Ya, bekerja dengan baik ya Pak ya. Jadi saling memberitahu, misalnya kami yang kurang dapat informasi tapi perbekal atau kardus yang lebih cepat, dia akan menyampaikan, Pak ada ini langkah tindakan yang kami lakukan, ya cepat kami juga bisa membantu. Ya. Baik, luar biasa ya pendengar ya. Sebagai pertanyaan mungkin yang terakhir nih Pak ya, bagaimana atau mungkin Bapak ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mungkin bersama-sama ayo ikut menjaga Kamtibmas begitu. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu atasnya. Kami akan berpesan khususnya kepada warga masyarakat sekecamatan Sawan yang selama ini wilayah hukum Kecamatan Sawan sudah berjalan kondusif, aman. Jadi harapan kami malah kita sama-sama menjaga situasi dan kondisi ini sehingga harapan-harapan kita ke depan lebih baik, dalam artian seperti sekarang kan situasi dan kondisi keadaan ekonomi agak sulit ya, kita sama-sama menjaga keamanan sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman untuk penghidupan yang lebih baik, mungkin itu. Baik, dan memang saya setuju juga bahwa masalah ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab polisi saja begitu ya, tapi peran aktif dari masyarakat pun turut berperan begitu. Jadi bersama-sama kolaborasi penting untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif ya, tentram begitu. Baik, tentunya terima kasih ya Bapak Kapolsek sudah menyediakan waktu hadir, mudah-mudahan nggak bosan untuk selalu mengingatkan masyarakat begitu ya, untuk bersama-sama menjaga ketertiban di masyarakat. Selamat bertugas kembali Bapak ya, dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Hai Bali Ken. Selamat pagi pendengar, dan kita akan berjumpa tentunya di Dialog Interaktif Hai Bali Ken berikutnya, tentunya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat pagi, sampai jumpa.